Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayah Abatasa di Tanya Ayah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bunda Dea yang sangat menarik. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak supaya dalam belajar dia punya semangat tinggi tanpa paksaan? Terkadang saya menilai bakat anak masih meraba-raba juga karena belum tahu dan belum ikut biotes psikotes seperti apa. Hanya untuk usia mereka masih 8 dan 15 tahun, hal apa yang tepat untuk melihat bakat minat anak? Terima kasih. Baik, saya ingin membagi jawaban ke dalam dua hal ya. Yang pertama tentang semangat belajar, yang kedua tadi tentang melihat minat dan bakat. Yang pertama, kenapa kita bersemangat? Saya tanya, kenapa ayah bunda mendengarkan audio saya? Jawabannya, karena ada alasan di belakang itu. Betul nggak? Ada why yang besar. Apakah pengen cari solusi? Apakah pengen nambah pengetahuan? Atau ada alasan yang lainnya yang saya tidak tahu? Yang pasti, yang mendorong seseorang untuk berubah dan melakukan sesuatu adalah why. Kadang kita terburu-buru untuk menyampaikan how, bagaimana cara belajar, bagaimana cara berhitung, bagaimana cara membaca, betul nggak? Kita jarang mendalami si why-nya ini, si alasan di belakangnya ini. Ya sih, memang di awal mungkin kita menjelaskan, nak, kamu harus sekolah agar kamu bla 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 bla. Itu belum cukup sampai di situ. Sampai anak merasa saya butuh banget hal itu. Kita juga kan seperti itu. Kenapa kita mau berangkat olahraga pagi-pagi padahal tahu bahwa olahraga itu penting ya. Dari dulu tahu olahraga itu penting, tapi kenapa kita nggak berangkat olahraga? Karena kita belum menemukan why-nya ini yang sangat-sangat kuat. Tapi ketika kata dokter, Bapak misalnya, Bapak harus diet, kalau enggak, Bapak minggu depan masuk ke ruang operasi misalnya. Selain diet, Bapak harus olahraga sehari misalnya setengah jam. Nah, kira-kira kita berangkat nggak besoknya? Berangkat. Kenapa? Karena ada alasan yang sangat kuat. Ya. Begitupun anak kita. Kita gali alasan anak kita sehingga anak benar-benar butuh untuk kebutuhan hari ini juga. Karena manusia ini inginnya, kalau kata orang Sunda, cungcereng ya, kes-kesan. Dia kurang tertarik kalau si manfaat ini terasanya nanti ya, puluhan tahun mendatang. Nah, jadi kita harus mencari konteks yang tepat atau dia lagi butuh apa. Contoh misalnya anak saya, Mas Baba, dia lagi butuh belajar coding ya, belajar bahasa pemrograman anak-anak. Nah, saya melihat di coding itu ternyata banyak tulisannya. Ya, makanya saya cari jembatan agar dia semangat untuk belajar membaca. Saya tanya, Mas, ini apa ini tulisannya? Gak tahu. Wah, kalau Mas Baba nggak tahu nanti error dong programnya. Nanti kalau salah masukin kode, Mas Baba ini bikin gamenya bisa gagal. Nah, sehingga dia cari tahu ini apa tulisannya. Emang dia bisa mengeja tapi lama gitu ya. Nah, Mas mau nggak? Pengen bisa baca cepet. Pengen, gimana caranya? Ya belajar. Ya terserah Mas, mau belajar sama ayah atau sama ibu guru di PAUD. Nah, kalau sama ayah ada waktunya seminggu cuma sekali. Tapi kalau di PAUD itu Mas Baba bisa belajar tiap hari. Nah, sehingga anak yang memutuskan sendiri, wah, saya butuh nih belajar baca tulis untuk apa? Untuk belajar coding. Agar bisa dirasakan manfaatnya, ya saat itu juga. Nggak nunggu nanti-nanti manfaatnya. Sehari 2 hari dia sudah merasakan manfaatnya. Nah, sehingga tanpa disuruh pun, kita tinggal nanya, Mas hari ini hari apa? Ada sekolah nggak? Mau sekolah jam berapa? Mandinya jam berapa? Sehingga dia
termotivasi dengan sendirinya, nggak usah dioprak-oprak, dia marahin. Kalau memang dia ayo udah bisa membacanya, nggak usah sekolah lagi, ya udah kita gali lagi yang lain, apakah tentang baca tulis atau tentang apapun itu ya. Maka tugas kita sebagai fasilitator, orang tua itu fasilitator, bagaimana cari cara menjembatani antara kebutuhan dia dengan pembelajaran. Lalu yang kedua, bagaimana melihat bakat anak umur 5 dan 8 tahun. Seperti yang kita tahu bersama bahwa untuk melihat minat bakat ini dengan 3 cara, yaitu dengan pengamatan, dengan psikotes, dan juga biotes. Kalau misalnya dengan pengamatan masih meraba-raba, coba mencari informasi tambahan lain mungkin dengan psikotes atau dengan biotes. Emang bisa ya ayah, baru umur 5 tahun, 8 tahun, udah di tes misalnya biotes metode sidik jari? Bisa ya. Ketika sidik jarinya sudah kelihatan ya, tebal, itu bisa dites. Nanti itu bisa dijadikan referensi ya buat kita. Lalu untuk psikotes, apakah bisa masih kecil? Bisa, biasanya metodenya misalnya dengan menggambar atau apalah. Di psikotes banyak ya metodenya. Nah, dengan begitu si data-data ini bisa dijadikan bahan kita untuk melihat ya minat dan bakatnya. Memang yang namanya psikotes biotes itu tidak menghukumi langsung 1-2 poin ya, langsung to the point. Oh ini misalnya kemungkinannya A, kemungkinannya B, enggak. Tapi minimal kita bisa mengerucut. Masuknya dominannya ke area mana, masuknya kepribadian yang mana. Nah, sehingga nanti dari pengamatan, dari psikotes, dari biotes itu kita kumpulkan. Nah, kita lihat arsirannya di antara 3 itu di sebelah mana. Biasanya ada tuh yang sama-sama. Oh, menurut ini sama, menurut ini sama. Bagian ini menonjol, menurut ini bagian ini menonjol. Dari pengamatan kita pun mendukung. Oh, mungkin ini nih yang cocok. Nah, terakhir dari saya, memang kalau mengandalkan pengamatan saja, apalagi usianya masih anak-anak ya, karena karakter potensi kelebihan itu semakin dewasa semakin terlihat. Kadang ketika masih anak-anak belum terlihat. Nah, misalnya orang itu yang koleris, misalnya koleris itu jiwanya jiwa pemimpin, dia gampang emosian, dia pemarah, terus dia memiliki visi misi yang harus dicapai. Nah, biasanya keras kepala. Nah, keras kepalanya orang koleris ini semakin dia dewasa akan semakin terasa. Kalau masih anak kecil mungkin belum terlihat menonjol. Tapi ketika semakin besar, itu semakin terasa perbedaannya. Makanya kita perlu sedini mungkin melihat dengan psikotes dan biotes agar melihat itu, agar kita bisa mengantisipasinya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat.